Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video pembelajaran pendidikan agama Islam ini akan membahas tentang mawaris menurut agama Islam. Jadi istilah mawaris sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata mirats. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu waris, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta pusaka atau warisan orang yang meninggal karena harta memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan tatanan sosial ekonomi sebuah masyarakat. Harta pusaka menurut perspektif Islam meliputi semua harta. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing-masing pihak. Pada zaman jahiliyah, yakni sebelum datangnya ajaran Islam, kaum perempuan, baik istri, ibu, atau kerabat perempuan yang lain, tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka. Harta warisan hanya dibagikan di kalangan kaum lelaki saja. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang belum balik. Mereka tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka. Penyebab tidak diberinya kaum perempuan dan anak-anak dalam pembagian harta warisan karena mereka tidak mampu untuk berperang dan tidak berupaya untuk melindungi kaum keluarga dari ancaman musuh. Ini disebabkan masyarakat Arab jahiliyah saat itu masih hidup dengan sistem kesukuan dan sangat gemar melakukan peperangan. Lantaran sikap gemar berperang inilah masyarakat Arab jahiliyah amat bergantung kepada kaum lelaki yang gagah perkasa untuk melindungi kaum keluarga dan sukunya. Berdasarkan faktor tersebut, lahirlah satu sistem waris yang hanya mengutamakan kaum lelaki yang dianggap sebagai benteng suatu suku. Sementara kaum lemah seperti perempuan dan anak-anak tidak diberikan hak dalam pembagian harta pusaka karena mereka dianggap tidak mampu untuk melindungi suku dan justru harus mendapatkan perlindungan. Akan tetapi, ketika Islam datang, fenomena ketidakadilan tersebut menjadi salah satu perhatian utama, karena memang Islam bertujuan untuk menerangi seluruh kegelapan dan membawa manusia ke jalan yang lurus dan benar. Menerapkan kesempurnaan yang dibawa memang bukanlah sesuatu yang mudah karena masyarakat Arab ketika itu telah terbiasa dengan tata cara hukum waris dari nenek moyang mereka. Masuk ke dalam peta konsep, mewaris dapat dilakukan dengan memahami ketentuan hukum waris dalam Islam, menerapkan hukum waris Islam, dan manfaat hukum waris Islam. Dalam menerapkan hukum waris Islam, itu bertujuan untuk meraih keberkahan dengan menerapkan hukum waris Islam. Kemudian kita masuk ke dalam materi. A. Dasar-dasar hukum waris. Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis. Pertama, Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walaidani wal aqrabuna
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مرفودا. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dari kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Kedua, As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud berikut, yang artinya, dari Ibnu Mas'ud, katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Berikut ini secara ringkas dapat dikemukakan tabel hukum waris Islam menurut kompilasi hukum Islam. Berikutnya, ketentuan mawaris dalam Islam. Pertama, ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris ashabah, yang bagiannya berupa sisa-sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Dan berikut adalah bagan ahli waris. Bagian 2, syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kedua, kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal dunia itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Bagian 3, sebab-sebab menerima harta warisan. Seseorang mendapatkan harta warisan disebabkan salah satu dari beberapa sebab berikut. Pertama, nazab atau keturunan, yakni kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi, atau anak-anaknya beserta jalur kesampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka,
serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 33, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri. Walaupun suaminya belum menggaulinya, serta belum berduaan dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12, dan bagimu suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Suami istri dapat saling mewarisi dalam talak raj'i selama dalam masa iddah dan ba'in. Jika suami menalak istrinya ketika sedang sakit dan meninggal dunia karena sakitnya tersebut. Ketiga, wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia, sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Bagian A. Kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Dari Usama bin Sa'id radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Bagian B. Pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Bagian C. Perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Misalnya, jika seorang majikan menggauli budaknya hingga melahirkan anak, maka ibu dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi ataupun mewarisi. Dengan demikian juga mukatab, budak yang dalam proses pemerdekaan dirinya dengan cara membayar sejumlah uang kepada pemiliknya, karena mereka semua tercakup dalam perbudakan. Namun demikian, sebagian ulama mengecualikan budak yang hanya sebagiannya dapat mewarisi dan diwarisi sesuai dengan tingkat kemerdekaan yang dimilikinya. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, seorang budak yang merdeka sebagiannya berhak mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kemerdekaan yang dimilikinya. Bagian D. Perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Bagian E. Li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak hasil dari perzinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuzikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hazil unsay'in wa in kunna nizaan fawqa isnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma az-sudusu mimma taraka in kana lahu walad wa illam yakul lahu waladu warasuhu abawanu falil ummihi sulus wa in kana lahu ikwatun fali ummihi sudusu
أمه الزدود من بعد وصية يوصي بها عن دين. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi 2 macam, yaitu ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan, dan ahli waris ashabah yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. A. Ahli waris zawil furud. Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok. Penjelasan sebagaimana di bawah ini. 1. Mendapat 1/2. Suami jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki. Kedua, anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kemudian yang ketiga, cucu perempuan jika sendirian tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian keempat, saudara perempuan sekandung jika sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. Terakhir, saudara perempuan sebapak sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian berikutnya mendapatkan 1/4. Untuk suami, jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian untuk istri, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, mendapat 1/8. Yang berhak mendapatkan bagian 1/8 adalah istri. Jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, jika suami memiliki istri lebih dari 1, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri. Kemudian yang keempat, mendapat 2/3. Untuk 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Untuk 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Untuk 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Kemudian yang terakhir, untuk 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Kemudian untuk mendapat 1/3 jika untuk ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Untuk 2 saudara seibu atau lebih,
baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian, untuk kakek, jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan, kemudian mendapat 1/6. Untuk ibu, jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung atau sebapak atau seibu. Nenek, jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Jika neneknya lebih dari 1, maka bagiannya dibagi rata. Bapak secara mutlak mendapat 1/6, baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak. Berikutnya kakek, jika tidak ada bapak, saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan tunggal, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki, paman dari bapak. Yang terakhir, saudara perempuan sebapak. Jika ada 1 saudara perempuan sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. B. Ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bersabda, berikanlah bagian faraid, warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Hadis riwayat Bukhari. Bila salah seorang di antara ahli waris didapat seorang diri, maka berhak mendapatkan semua harta warisan. Namun bila bersama ashabul furud, ia menerima sisa bagian dari mereka. Dan bila harta warisan habis terbagi oleh ashabul furud, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan tersebut. Ahli waris asabah terbagi menjadi 2, yaitu ada asabah bin nasab, yang dimana asabah bin nasab merupakan hubungan nasab, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu asabah bi an-nafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Mereka adalah sebagian berikut: anak laki-laki, putra dari anak laki-laki seterusnya ke bawah, ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya ke bawah. Anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan seterusnya ke bawah. Anak laki-laki paman seayah, dan seterusnya. Untuk lebih memahami derajat kekuatan hak waris asabah bi an-nafsi, maka ke-12 ahli waris di atas dapat dikelompokkan menjadi 4 arah, yaitu arah anak, mencakup seluruh anak laki-laki keturunan anak laki-laki, mulai cucu, cicit, dan seterusnya. Arah bapak, mencakup ayah, kakek, dan seterusnya dari pihak laki-laki, misalnya ayah dari bapak, ayah dari kakek, dan seterusnya. Ketiga, arah saudara laki-laki, mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, termasuk keturunan mereka,
namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki seibu tidak termasuk karena termasuk ashabul furud. Kemudian arah paman mencangkup paman kandung dan paman seayah, termasuk keturunan mereka dan seterusnya. Apabila dalam pembagian harta warisan terdapat beberapa ahli waris asabah bi an-nafsi, maka pengunggulannya dilihat dari segi arah. Arah anak lebih didahulukan dari yang lain. Jika anak tidak ada, maka cucu laki-laki dan keturunan laki-laki dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada asabah bil ghair. Ahli waris asabah bil ghair ada 4. Semuanya dari kelompok wanita. Dinamakan asabah bil ghair adalah karena hak asabah keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, tetapi karena adanya asabah lain, asabah bin nafsi. Adapun ahli waris asabah bil ghair yaitu pertama, anak perempuan bisa menjadi asabah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. Kedua, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki bisa menjadi asabah bila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, baik yang sederajat dengannya atau bahkan lebih di bawahnya. Ketiga, saudara kandung perempuan akan menjadi asabah bila bersama dengan saudara kandung laki-laki. Keempat, saudara perempuan seayah akan menjadi asabah bila bersama dengan saudara laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Mereka mendapatkan bagian sisa harta yang telah dibagi jika harta telah habis terbagi. Maka gugurlah hak waris bagi mereka. Kemudian berikutnya adalah asabah bisabab karena sebab. Yang termasuk asabah bisabab adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dari penjelasan tentang pembagian harta warisan, jika semua ahli waris itu ada atau berkumpul, maka ada 3 kondisi yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Jika semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah 3 orang, yaitu ayah, anak laki-laki, dan suami, dengan pembagian ayah 1/6, suami 1/4, dan sisanya adalah anak laki-laki, asabah. Jika semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang, yaitu istri 1/8, ibu 1/6, anak perempuan 1/2, dan sisanya saudara perempuan sekandung sebagai asabah. Kemudian yang ketiga, jika terkumpul semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang, yaitu bapak, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, suami, atau istri. Kemudian yang terakhir, manfaat hukum waris Islam. Jadi dalam hukum waris Islam adapun manfaatnya. Hukum waris Islam ini itu memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan yaitu seperti terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, dan menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam, dan lain sebagainya. Berakhir sudah pembahasan video pembelajaran tentang harta warisan menurut agama Islam, dan mudah-mudahan kita dari video pembelajaran ini tentang materinya semoga dengan mudah dipahami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.